Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami senantiasa, Tuhan yang baik dan selalu berkemurahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lakukan segala aktivitas kami. Kami dapat lalui semuanya dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 24-27. Tertulis demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia medis ada istilah panic attack atau serangan panik. Panic attack secara umum disebabkan oleh adanya rasa takut akan sesuatu hal. Kehidupan yang bahagia dan penuh sukacita bisa terganggu karena adanya panic attack semacam ini. Salah satu contoh dari panic attack adalah misalnya kita membaca berita tentang seseorang yang meninggal karena penyakit jantung. Lalu setelah membaca itu kita mulai takut dan merasa bahwa dada kita sakit. Dan kita mulai berpikir dan cemas bahwa kita juga mengalami sakit jantung. Padahal sebenarnya kita sehat-sehat saja. Akibat dari kepanikan ini, kita menjadi tidak dapat beraktivitas dengan baik di sepanjang hari. Sebuah jurnal medis menyebutkan beberapa simptom dari panic attack, yaitu nafas menjadi pendek atau sesak nafas, berkeringat, menggigil, jantung berdebar-debar atau detak jantung menjadi lebih cepat, sakit dada, gemetar, dan pingsan. Serangan panik ini saudara harus diatasi, karena bila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit dan juga mengganggu aktivitas kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya mengatasi panic attack ini saudara? Solusinya ada di dalam firman Tuhan. Dan karena itu, mari sama-sama kita belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca dalam Matius 14 ayat 24-27 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita membaca bagaimana para murid mengalami suatu peristiwa diombang-ambingkan angin sakal saat mereka berada di tengah danau. Kejadian ini adalah peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam Markus 4 ayat 35-41. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa mereka menjadi takut karena situasi, gelombang, dan angin sakal. Lalu ketika Tuhan Yesus mendekati mereka, mereka tidak dapat mengenali siapa itu dan mengira itu hantu. Di ayat yang ke-27 Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat membuat kita takut dan menimbulkan kepanikan dalam diri kita. Namun Tuhan Yesus ingin agar kita semua memandang kepada Dia dan tidak takut terhadap situasi apapun. Kepanikan seringkali membuat kita tidak dapat mengenali dan merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kita, yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi segala situasi. Perintah Tuhan, tenanglah, jangan takut, mengandung pesan kepada kita semua
agar ketika keadaan nampaknya seolah tidak terkendali, kita dapat tetap tenang dan penuh keberanian menghadapi segala keadaan, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, berita-berita yang ada di media begitu mencemaskan. Situasi dunia menggelisahkan, tapi kita memiliki satu kepastian dan ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Dalam Tuhan tidak ada kepanikan, yang ada hanya damai dan ketenangan. Tenanglah selalu saudara, jangan takut, karena ada Tuhan di dekat kita dan bersama kita senantiasa. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Gembala kita yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus, ada selalu menyertai saudara dan saya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Maka sekali lagi saudara, firman Tuhan berpesan kepada kita, tenanglah, jangan takut. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami kembali bahwa Engkau ada menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Seringkali yang terjadi adalah kami begitu takut, kami panik dengan situasi, kami cemas, kami khawatir, dan kami lupa bahwa ada Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat dan yang mengendalikan segala sesuatu. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, tenang di dalam Engkau, tidak takut dalam situasi apapun juga, namun percaya dan selalu berserah kepadamu ya Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Rencana-Mu yang indah pasti terjadi dan tidak akan pernah gagal. Engkau memegang tangan kami, menyertai kami selama di bumi ini, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka dalam kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami ya Tuhan. Berkati kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkati setiap kami pendengar renungan ini, jamahlah yang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah, bangkitkan kembali semangat mereka yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang ada dalam masalah dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberikan kami mujizat, kemenangan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.